PD. Saya mengajar di program studi pendidikan informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Saya mengajar mata kuliah strategi pembelajaran kejuruan. Mata kuliah ini sesuai dengan jabatan fungsional asisten ahli saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kontrak kuliah. Ya, di sini ada beberapa tata tertib perkuliahan. Yang pertama, berpakaian rapi, tidak menggunakan kaos oblong dan sandal selama perkuliahan berlangsung. Kemudian yang kedua, ini dalam perkuliahan sekurang-kurangnya berapa persen? 80% dari tatap muka atau jadwal perkuliahan. Dan yang ketiga itu waktu toleransi keterlambatan berapa menit? Ya benar, 10 menit. Dan keempat, mengumpulkan tugas harus tepat waktu. Yang kelima, berkepribadian mandiri dan tidak bergantung pada mahasiswa yang lain, terutama dalam ujian dan pengerjaan tugas. Jadi kalian harus mengerjakan tugas UTS, UAS itu harus mandiri ya, tidak boleh mencontek dengan temannya. Kemudian yang keenam, tidak makan atau minum di dalam kelas dan dilarang bermain HP selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, aktif di dalam kelas. Nanti akan ada mungkin diskusi, itu kalian harus aktif selama pembelajaran berlangsung. Kemudian ini ada beberapa materi. Yang pertama itu konsep dasar strategi pembelajaran kejuruan. Yang kedua, perbedaan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Yang ketiga itu metode pembelajaran ceramah atau konvensional. Yang keempat, metode pembelajaran demonstrasi. Yang kelima, metode pembelajaran diskusi dan simulasi. Yang keenam itu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang ketujuh, model pembelajaran berbasis masalah yang biasa dikenal dengan problem based learning. Yang kedelapan, model pembelajaran berbasis project, itu project based learning. Yang kesembilan, model pembelajaran discovery learning. Yang kesepuluh, model pembelajaran inquiry. Yang ke-11 yaitu model pembelajaran blended learning. Dan yang ke-12 yang terakhir yaitu model pembelajaran flipped classroom. Dan di sini ada beberapa penilaian. Detailnya yang pertama itu ada praktikum dan keaktifan ada 10%. Yang kedua itu kedisiplinan dan kesopanan itu 10%. Yang ketiga itu absensi 5%. Yang keempat, tugas individu. Tugas individu ini adalah 15%. Yang kelima, tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu 10%. Dan yang keenam, UTS atau ujian semester itu 25%. Dan yang terakhir yaitu UAS. UAS itu ujian akhir semester 25%. Nah, di sini ada beberapa kriteria penilaian yaitu rentang waktunya. Dari bawah terlebih dahulu ya. Jadi nilai kurang dari 40 itu nanti akan mendapatkan E. Dan itu pasti tidak lulus. Yang selanjutnya itu antara 40 sampai 49,9 yaitu mendapatkan nilai akhir D, itu tidak lulus. Dan yang selanjutnya itu antara 50 sampai 54,9 itu mendapatkan nilai akhir D+, itu lulus bersyarat. Yang selanjutnya 5,5 sampai 64,9 itu nilai akhirnya yaitu C, itu lulus. Kemudian 65 sampai 69 itu akan mendapatkan nilai C+, itu akan lulus. Dan 70 sampai 74,9 dengan mendapatkan nilai akhir B itu akan lulus. Dan 75 sampai 79,9 itu akan mendapatkan nilai B+, itu lulus. Dan yang terakhir 80 sampai 100 itu akan mendapatkan nilai akhir A, itu akan lulus. Jadi yang mendapatkan nilai D+, kemudian D atau E
Itu ya harus hati-hati ya. Jadi diusahakan mendapatkan nilai A plus atau B. Ya, diusahakan A. Untuk selanjutnya, nah kita langsung masuk kepada materi ya, strategi pembelajaran yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Sudah makan semua atau sudah sarapan semua? Sudah. Oke. Minta tolong untuk ketua kelas atau koordinator kelas pimpin doa. Nur Haliza bisa dipimpin doanya. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Adam? Hadir Ibu. Haliza? Feby? Hadir, Bu. Milona? Hadir Bu. Kemudian Laili? Hadir, Bu. Fadli? Hadir, Bu. Oke. Kemudian apa ya? Muhammad? Oke. Ada yang izin hari ini? Ada. Ada apa? Mahasiswa? Aisyah. Ibu sakit. Masudin sakit, kemudian Aisyah, Bu izin. Aisyah izin, kemudian Istrimu. dia sudah sakit, kemudian Sudah, Ibu. sudah. Oke. Terima kasih. Saya lanjut ke materi awal yang kita ya. Oke. Hari ini kita mata kuliah strategi pembelajaran kejiwaan. Sudah pernah mendengar tentang strategi pembelajaran kejiwaan? Sudah, Ibu. Sudah. Ada yang belum mungkin? Belum. Oke. Sebelum kita beranjak ke materi yang paling pokok, kita ada pengantarnya terlebih dahulu. Belajar dan pembelajaran. Mungkin ada yang tahu belajar itu apa? Bisa angkat tangan? Belajar. Saya, Bu. Ya. Belajar adalah mencari ilmu yang belum kita ketahui, mencari sesuatu hal yang belum kita ketahui. Oke. Ada lagi mungkin? Belajar itu apa? Tidak ada yang tahu? Tidak. Oke. Kalian ingat waktu dulu TK mungkin ya? Tidak tahu bentuknya kucing itu seperti apa? Kemudian kalian masuk TK dan diberi pemahaman sama guru TK tentang bentuk kucing seperti apa. Itu bisa dikatakan belajar atau tidak? Bisa. Bisa ditarik kesimpulan belajar itu apa? Lanjut ke pembelajaran. Pembelajaran itu apa? Ada yang tahu mungkin? Pembelajaran. Saya, Bu. Ya, oke. Proses yang melibatkan perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Pembelajaran. Ada yang lain mungkin? Ya. Apa? Pembelajaran itu adanya interaksi antara guru sebagai pendidik dan peserta didik. Jadi pembelajaran itu ada interaksi antara siswa dengan guru atau peserta didik dengan pendidik. Itu namanya pembelajaran. Seperti kita berada di kelas, itu namanya pembelajaran. Di sini ada beberapa pengertian terkait belajar. Itu menurut Sobri yaitu suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan atau untuk mendapatkan suatu pengetahuan, ilmu dan lain sebagainya. Itu namanya belajar. Nah, di situ ada juga Usman Hakim mendefinisikan bahwa suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia ditujukan dalam bentuk peningkatan kualitas. Jadi yang kalian awalnya waktu TK tidak tahu bentuknya kucing itu seperti apa, kemudian kalian
ketika dan dijelaskan oleh guru bahwa bentuknya kucing ini seperti ini, ada kumisnya, kemudian ada matanya, telinga dan lain sebagainya. Itu dari proses yang kalian tidak tahu menjadi tahu. Kemudian next lagi, tujuan belajar. Tujuan belajar itu bisa ada 3 menurut Sajiman. Itu yang pertama untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian yang kedua itu menanamkan konsep dan keterampilan. Yang ketiga itu membentuk sikap. Nah ini contohnya kalau membentuk sikap. Dulu kalian waktu kecil buang sampah sembarangan atau tidak? Ya, langsung buang sampah seperti itu ya. Tidak ada terkait pengetahuan bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Kemudian kalian mendapatkan pengetahuan atau diberikan pemahaman oleh guru bahwa buang sampah itu harus ada di tempatnya atau di tempat sampah. Ini bisa membentuk perilaku sikap yang pertamanya membuang sampah sembarangan, kemudian menjadi lebih baik lagi yaitu membuang sampah kepada tempat sampah. Itu salah satu contohnya. Kalau pengertian pembelajaran, nah ini salah satu proses atau cara menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Kemudian menurut Duffy yaitu suatu usaha yang sengaja melibatkan menggunakan pengetahuan profesional dan dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Dan menurut Dene dan Linda itu yaitu mengartikan instruksional dan atau pembelajaran yaitu suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yaitu contohnya seperti interaksi kita. Ya saya menjelaskan, kalian mendengarkan, kemudian kalian bertanya, itu proses belajar seperti itu. Nah di sini ada beberapa pengertian yang lain. Kemudian di sini ada yang Yanti itu. Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram di dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Contohnya seperti saya membuat PPT ini menjelaskannya agar kalian lebih paham lagi terkait tentang pengertian belajar dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran itu yang pertama itu tujuan pembelajaran. Jadi dibentuk dulu tujuan pembelajaran itu apa? Kalian tahu tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran biasanya itu tujuan pembelajaran itu berkaitan dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Contohnya seperti ini. Kalau mahasiswa mampu menjelaskan pengertian belajar, itu salah satu tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Yang kedua, kurikulum.
berwarna hitam. Ya. Kemudian seiring berjalannya waktu menggunakan kemudian seiring berjalannya waktu menggunakan jadi alat media pembelajaran ini harus ada untuk membantu proses pembelajaran. Yang ke-8, evaluasi. Jadi dengan adanya yang tadi 7, yang ke-8 ini yang terakhir evaluasi. Jadi kita evaluasi pembelajaran pada saat itu tuh berhasil atau mahasiswa itu kurang paham. Seandainya kalau kurang paham, bisa lanjut pertemuan berikutnya, tetapi menggunakan mungkin medianya yang berbeda atau strateginya yang berbeda atau metodenya yang berbeda. Seperti itu lihat evaluasinya. Lanjut ke kegiatan pembelajaran. Di sini ada 4 unsur. Yang pertama itu persiapan. Jadi tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk belajar. Jadi persiapan seperti yang tadi mungkin membuka dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua persiapan lagi. Kemudian ini keduanya dimaksud mempertemukan peserta didik dengan materi. Jadi persiapan yang kedua ini mempertemukan saya dengan materi yang ada di depan. Seperti itu. Nah, yang ketiga latihan. Jadi adanya siklus ini mungkin berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman belajar keseluruhan. Yang keempat penampilan hasil atau performance. Itu kegiatan pembelajaran. Lanjut lagi, setelah tadi kita membahas tentang belajar dan pembelajaran, kita berangkat ke strategi pembelajaran kejuruan. Ya. Di sini yang dimaksud dengan strategi pembelajaran kejuruan yaitu suatu pola pembelajaran yang berisi serentetan kegiatan yang akan dilakukan guru dengan strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran keterampilan dasar kejuruan. Jadi strateginya itu fokus kepada SMK atau kejuruan. Dan strategi pembelajaran kejuruan ini terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama kegiatan pembelajaran itu persiapan, peragaan, peniruan, praktek dan evaluasi. Itu ada 5 tahapan untuk yang strategi pembelajaran kejuruan. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin terkait strategi pembelajaran kejuruan. Mengapa seorang guru harus mempersiapkan strategi pembelajaran? Mengapa seorang guru harus mempersiapkan strategi pembelajaran? Jika contohnya gini ya, kalian membuat suatu acara. Ini contohnya ya, suatu acara untuk atau pelatihan atau apapun. Jika tidak ada strategi, apakah berjalan dengan baik? Nah, pasti kan harus ada susunan strateginya kan. Contohnya panitianya siapa, kemudian ini ketuanya siapa dan lain sebagainya. Itu pasti kan ada. Jadi kalau seandainya pembelajaran ini tidak ada strateginya bagaimana? Hanya mengajar saja, kemudian tidak ada strategi. Contohnya ada kuisnya atau ada pembelajaran problem solving dan lain sebagainya. Apakah berjalan dengan baik? Tidak kan ya? Seperti itu. Jadi harus pada suatu pembelajaran itu ada strategi atau strategi pembelajaran. Seperti itu. Sudah? Ada lagi mungkin?
Desya. Siapa yang Desya nih? Nurma, Alfadila, Resti Vera, ada 4, 5, Mereka, Amel, Aisyah, Juni, Fitri, Ferdi, Ido, masih 11, masih 11, 12, Behaki, ada sudah semua ya? Oke. Oke, silakan fokus sama silakan jusnya dikerjakan. Yang benar yang mana? Oke, yang warna biru ya. Kemudian apa nih? Kristi Vera. Oke, lanjut yang kedua, silakan. Yang benar yang mana? Yang kuning. Kebanyakan. Yang paling utama. Paling utama kegiatan belajar. Ayo, dan coba ya. Iya, Ibu. Lanjut. Ini siapa ini? Enggak ada ya? Oke, yang masih memilih istimewa. Lanjut lagi yang nomor 3. Lanjut pertanyaan yang keempat. Oke. Yang benar? Yang terima
future nantinya menjadi sebagai pendidik di dalam suatu kelas atau suatu hal lingkungan seperti itu. Ada lagi? Cukup itu. Oke, terima kasih Vera untuk kesimpulan hari ini. Untuk hari ini mungkin minta tolong lebih dahulu untuk mengakhiri perkuliahan hari ini. Silakan. Sebelum pembelajaran ini, sebelum berangkat kita berdoa terlebih dahulu. Doa dulu. Selesai. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran dan diberikan keselamatan dimanapun kalian berada. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih